Welcome everybody, selamat datang di Podcast. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ipon dimanapun berada. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak. Kembali lagi dalam acara iPodcast, Imigrasi Ponorogo Podcast. Podcast kali ini kita akan mengusung tema Kakanin Baru, Semangat Baru. Jadi Sobat Ipon, di tahun 2025 ini kantor Imigrasi Ponorogo akan dipimpin oleh kepala kantor yang baru, yaitu Bapak Happy Reza Dipayuda AMDIM SHMH. Beliau ini adalah pejabat imigrasi alumni Akademi Imigrasi Angkatan 6 dan beliau ini memiliki segudang prestasi selama perjalanan karirnya, khususnya di bidang penyidikan ya Pak ya. Iya, kira-kira gitu sih Mas. Siap Pak. Siap. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kita sapa dulu dong. Ya. Assalamualaikum rekan-rekan penggemar podcastnya iPhone Pro Max ya. Iya Pak. iPhone Pro Max Plus. Itu nanti kita Iya, bahas. siap. Jadi alhamdulillah saya bergabung di kantor imigrasi Ponorogo. Salam kenal semuanya, izin bergabung semuanya. Siap. Gitu Mas. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Sudah mulai betah Pak tinggal di Ponorogo Pak? Betah banget pasti, betah banget. Banget Pak ya, alhamdulillah Pak ya. Apalagi Bapak kan ternyata putra daerah Jawa Timur Pak ya. Alhamdulillah. Ya sebenarnya kalau kita tuh blasteran sih Mas. Siap. Papa saya Sumbawa besar. Oh ya. Kalau ibu dari Solo tapi besar di Malang. Dan saya sekarang tinggalnya orang tua di Sidoarjo gitu Mas. Oh siap. Selama kurang lebih 1 bulan ini Pak tinggal di Ponorogo, udah kemana aja Pak di Ponorogo Pak? Alhamdulillah udah muter kemana-mana deh Mas. Udah kenalan macem-macem, pokoknya kita kenalan sama banyak orang. Kita ketemu sama guru-guru, kita ketemu sama para alim ulama. Alhamdulillah semua sangat menyambut dengan bahagia dan antusias. Kita bergabung di kantor imigrasi Ponorogo. Ponorogo mudah-mudahan makin jaya, makin hebat sesuai dengan semboyannya Pak Giri ya Pak Bupati. Pak Giri ini emang bawa Ponorogo hebat. Nah mudah-mudahan kita juga harus hebat gitu Mas. Siap Pak. Siap. Terakhir ke Gontor kemarin Pak ya? Alhamdulillah kemarin ke Gontor. Sebelumnya itu, jadi kan ini pas ya timingnya. Jadi pas kemarin puasa, kemudian Lebaran, nah Syawalan. Nah Syawalan ini kan kita harus ningkatin silaturahmi nih. Jadi silaturahmi kita itu ya mungkin saya agak unofficial ya. Jadi unofficialnya ke Poro Yai ya kan. Kemudian yang pasti ke Pak Giri, ke Pak Dwi Ketua DPRD, kemudian ada ke Pak Dandim, ke Pak Kapolres ya kan, ke Mbah Yai Mbah Solihan, kemudian Mbah Yai Ma'ruf ya kan, kemudian pas kemarin tuh ada sempet deh, ada yang ngaos bareng Gus Kausar. Alhamdulillah tuh berkat Pak Bupati bisa ketemu sama Gus Kausar gitu. Jadi alhamdulillah udah kemana-mana lah. Kemudian kebetulan kemarin juga berkesempatan ketemu sama Ketua Cabang PSHT Ponorogo, Mas Komarudin gitu. Kemudian Mbak Yu saya atau istilahnya kakak nih ya. Kakak saya di BPS. Kemudian teman saya di pajak. Kalau Dandim tuh kebetulan teman SMA saya sih. Teman sekolah Pak ya. Dan yang di pajak juga kebetulan teman SMA saya. Jadi banyak sih teman SMA saya di sini. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu adjustment, nggak perlu penyesuaian, langsung nyampur aja kalau kata kopi itu. Gitu. Oke, mohon izin Pak. Dengar-dengar Bapak pernah bertugas di KPK selama kurang lebih 10 tahun Pak ya? Kata siapa? Saya dapat info sih Pak. Dengar-dengar Itu nih Pak. isu aja itu isu. Mungkin berkenan Bapak ceritakan Pak pengalaman Bapak. Berat juga sih. Tapi ya udahlah. Siap. Pada dasarnya iya bener, alhamdulillah saya pernah bertugas sebagai insan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai penyelidik pernah, sebagai penyidik pernah. Dan alhamdulillah saya banyak banget belajar dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang saya udah anggap kayak rumah kedua saya. Siap. Banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak networking, banyak pengalaman bekerja sama dalam tim ya di KPK.
yang kemudian sedikit banyak kita coba tularkan di mekanisme kerja di penyidikan Direktorat Jenderal Imigrasi, kemudian kita luaskan dikit ke Direktorat Wasdakim, ya kan. Kemudian ya itulah salah satunya adanya digital forensik di Direktorat Jenderal Imigrasi for the first time. Berarti sangat luar biasa ini. Nggak luar biasa. Mungkin bisa diimplementasikan juga di Kanim Ponorogo Pak ya. Sudah dimulai sih. Sudah dimulai Pak 1 bulan ini Pak ya. Iya. Ya. Oke Pak. Nah, jadi sedikit bercerita nih Pak. Kanim Ponorogo ini Pak di akhir tahun 2024 ini alhamdulillah sudah memperoleh predikat WBBM Pak ya. Dari Menpan. Tepuk tangan dulu dong. Siap. Dari Menpan RB dan menjadi satu-satunya instansi pemerintah yang berpredikat WBBM Pak di Kota Ponorogo ini Pak. Siap. Kemudian Kanim Ponorogo ini berhasil menjadi yang terbaik dalam dalam kontestasi Yang melayani ya. ya yang kelompok ramah, rentan. ya kelompok rentan itu Pak. Nah, gimana Pak langkah-langkah Bapak untuk mempertahankan penghargaan tersebut Pak? Jadi gini ya, saya jadi sungkan juga nih sama kantor imigrasi Ponorogo ini, sama seluruh personilnya ya kan, Siap. sama seluruh jajaran kantor imigrasi Ponorogo ini. Saya nggak ngelakuin apa-apa, kantor ini udah luar biasa gitu. Nah cuman ada keinginan, kita harus lebih daripada yang luar biasa itu gitu. Jadi kalau kita bahas terkait dengan WBK WBBM, kemudian pelayanan untuk kelompok rentan, begitu saya masuk di kantor imigrasi, nanti semua penikmat dari iPhone Pro Max ini, podcast ini, monggo mau sedang mengajukan paspor atau enggak, monggo datang ke kantor kita. Coba dilihat deh, seluruh fasilitasnya, pelayanan paspor, izin tinggal, bahkan penggantian paspor hilang dan lain-lain. Ini bukannya karena saya kepala kantornya ya, tapi pada saat pertama saya masuk itu semuanya sangat top banget deh. Jadi saya jadi sungkan karena selama ini kan saya nggak pernah di pelayanan ya. Iya. Saya taunya cuman penindakan ya kan, penindakan itu gue bisa nggak nih ngimbangin sama keramahan, kewelkamannya teman-teman di kantor imigrasi Ponorogo ini. Namun setelah 1 bulan kita berkumpul bareng, kerja bareng, makin luar biasa sih gitu. Nah untuk mempertahankannya gimana? Variabel-variabel pelayanan itu kita terus tingkatin ya kan. Kemudian untuk menjadi petahana nih udah kayak bupati kan. Petahana untuk mempertahankan ini ya saya terus meminta rekan-rekan untuk meningkatkan meningkatkan keramahan, pelayanan, seluruh sarpras kita jaga, seluruh sarpras kita tingkatin. Jadi semua yang masuk ke kantor imigrasi Ponorogo harus nyaman, harus terlayani dengan baik, dan harus plus-plus lah pokoknya. Iya, berarti iPhone Pro Max Plus yang seperti yang Bapak pernah sampaikan ke kami tuh ya. Iya betul. Sedikit gitu Pak. Kan sebelumnya iPhone Pro Max Titanium, sekarang iPhone Pro Max Plus, bisa Bapak jelasin? Plus Boleh dong, boleh. Okay. Jadi ceritanya dalam minggu ini kita ngobrol nih sama seluruh PJU atau pejabat struktural kita kan. Siap. Saya punya ide, kemudian ditambahin sama rekan-rekan pejabat struktural gitu. Kayaknya kalau selama ini kan value kita bagaimana how we serve the customer kan, gimana kita melayani pemohon, gimana kita keluar. Nah, saya ngusulin dan ditambah-tambahin oleh seluruh rekan-rekan pejabat struktural dan rekan-rekan pegawai. Gimana kalau kita value-nya tambahin jadi plus deh Pak. Plus. Gitu. Nah plus itu apa aja Mas Ardian? Yang pertama P. Peduli nih. Peduli. Nah, bukan aplikasi ya, bukan Peduli Lindungi ya. Nah, jadi peduli itu berarti kita harus care. Care ke dalam, care ke seluruh pegawai, sesama pegawai, kemudian keluarnya juga care dengan lingkungan, know your environment, kemudian kita care dengan setiap kegiatan di Ponorogo.
kita selalu berupaya hadir dan aktif dalam menjaga Ponorogo, keamanan, ketertiban gitu. Nah itu yang saya coba kemarin implementasikan. Pokoknya di Ponorogo acara apapun kepala kantor imigrasi dan stafnya pasti ikut. Nah kemudian di P-nya peduli itu kita juga ada relate sama salah satu unggulan kita nih gitu. Jadi di kantor imigrasi Ponorogo itu rekan-rekan kalau misalkan masuk ke sini ada foto seluruh pegawai dengan keluarganya gitu. Nah, ngapain sih pasang foto keluarga ya kan? Buat nakut-nakutin. Enggak juga. Karena jadi kita mengusung temanya itu adalah family based immigration office service gitu kan. Jadi kita melayani seperti kita memperlakukan keluarga sendiri gitu. Betul. Jadi how we deal with our family itu pasti lebih sayang, lebih care, lebih peduli ya kan. Nah, itulah P-nya itu dari unsur plus itu tadi. Jadi peduli, kita harus peduli. Ada orang kesusahan, nggak usah nunggu dia minta tolong. Kita initiate untuk untuk membantu ya kan, untuk untuk apa sih yang diperlukan, apa yang bisa kami bantu. Jadi betul, inisiatif Pak. Gitu. Inisiatif. Kalau L-nya itu sendiri gimana, Pak? Nah, L-nya luwes nih. Luwes. Nah, luwes itu kan kayak gerakan menarik ya. Nah, gerakan menarik itu harus fleksibel ya kan, dan adaptif. Nah, jadi harapannya seluruh personil imigrasi Ponorogo itu mau ditaruh di mana aja, dia bisa menyesuaikan dengan cepat dengan lingkungannya. Kemudian dia fleksibel nih, nggak yang kaku. Jadi dalam berkomunikasi juga halus luas ya kan, bergaul juga tidak milih-milih. Kemudian adaptif ya. Jadi kayak semacam apa ya? Kalau perumpamannya itu kayak bunga teratai lah. Bunga teratai itu ditaruh di sungai dia hidup, ditaruh di comberan dia hidup, ditaruh di danau yang indah dia hidup, ditaruh di kolam kerajaan dia hidup, tapi ditaruh di sumur kecil pun dia hidup. Jadi bisa di mana aja, Pak. Bisa di mana aja. Jadi jangan hanya berpikir berkutat, oh tugas kita cuma pelayanan paspor. Enggak, kita harus fleksibel juga. Kita harus membantu rekan-rekan kita kepolisian. Enggak, jadi kepolisian atau TNI yang maksudnya untuk sama-sama menjaga keamanan ketertiban di Ponorogo. Kalau misalkan untuk skop internal kantor kita fleksibel gitu. Misalkan ada yang membutuhkan bantuan kita, Mas tolongin dong, komputernya agak error, ya kita bantu. Gitu. Jadi selalu fleksibel dan adaptif. Jadi tidak ada ego sektoralnya, tidak ada ego yang aku yang paling gitu. Jadi itu untuk luasnya itu, value luasnya itu. Gitu. Kalau untuk U-nya? U-nya, nah unggulan nih. Nah jadi niat saya itu untuk meng-create rekan-rekan di kantor imigrasi Ponorogo itu punya value plus. Jadi udah plus, tambahin plus lagi. Nah value plusnya itu apa? Kebetulan ada pengetahuan, ilmu baru, misalkan kayak digital evidence untuk analisis, kemudian untuk sosial media analisis, kemudian untuk profiling orang, profiling target, profiling ini. Ya memang mungkin sebagian besar hidup saya itu emang di penindakan ya. Penyidikan, cari orang, kemudian nangkep orang. Tapi di balik itu banyak ilmu-ilmu yang kadang kita mempelajari tentang teknologi ya kan. Karena di digital forensic teams itu di Direktur Jenderal itu kita harus keep up sama teknologinya nih. Kalau misalkan ada perkembangan handphone terbaru dengan software atau OS terbaru gitu ya, operating system, ya kita harus paham nih. Karena kalau enggak gimana kita mau mengambil datanya atau mengekstrak datanya kalau kita nggak paham sistem mekanisme kerjanya gitu. Jadi saya akan berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi nih, kemampuan terkait dengan melek teknologi, kemampuan dengan pengetahuan sosial media, pengamanan cyber, dan saya sudah kontak dengan beberapa rekan yang dari baik dari NGO maupun dari rekan-rekan
pengajar yang dari luar dan mereka mereka alhamdulillah sangat appreciate dan ayo saya akan bantu happy untuk mengenhance kemampuan dari rekan-rekan di kantor imigrasi Ponorogo. Siap. Cuman saya belum bisa state karena nanti biar surprise buat rekan-rekan pegawai di kantor imigrasi Ponorogo gitu Mas. Siap. Nanti tahu-tahu ada Nodin aja ikutin nih gitu. Iya benar. Siap. Jadi kan udah tahu. Jadi Mas Adrian udah tahu nih hidup kita di Ponorogo sekarang penuh surprise ya kan. Siap. Nanti tiba-tiba ada kejutan apa ya kan. Siap. Tiba-tiba kita kemana gitu Siap. kan. Gitu. Siap, Pak. Gitu. Jadi itu udah PLU. PLU S-nya itu apa, Pak? Nah PLU S nih gitu kan. ya. S-nya pasti yang ditunggu-tunggu ya kan. Plus itu pasti yang ditunggu-tunggu S-nya ya kan. Karena kalau nggak ada S-nya PLU. Iya. Siap. Nah jadi S-nya itu adalah sinergi ya kan. Sinergi. Sinergi dalam bahasa Inggris sinergi ya kan. Kenapa harus sinergi? Karena kalau sinergitas adalah aktivitinya nih. Nah berarti seluruh personil kantor imigrasi Ponorogo itu nggak akan pernah mikir bahwa dia bisa solving all the problems atau menyelesaikan masalah sendiri. Berarti harus bersinergi nih, harus berkolaborasi. Jadi kalau berkolaborasi dan bersinergi itu otomatis rekan-rekan akan terbiasa untuk bekerja dalam tim, kerja sama dengan pihak lain, kemudian bersinergi dengan instansi lain, stakeholder lain. Nah, jadi yang paling gampang nih Mas Ardian ya. Kita udah janjian nih sama Pak Dandim nih, sama rekan-rekan di Kodim. Yang enteng-enteng aja dulu nih. Yuk, kita olahraga bareng yuk. Olahraga bareng. Nanti insya Allah Jumat depan nih. Itu kita mulai olahraga bareng, kemudian nanti sarapan bareng gantian. Nah itu sepele sih. Tapi dari situ kita secara sadar tidak sadar itu akan memulai dari satunya keakraban dan keguyupan minimal 2 instansi. Kemudian dari kepolisian juga dari Polres, Polsek itu waduh luar biasa Pak Andin, Pak Kapolres itu sama Pak Kapolsek Kota, seluruh PJU-nya Polres itu sangat welcome dan sangat menyenengin banget lah. Ayo Bang, kita sepedahan bareng. Ayo kita sowan-sowan ke Mbah Yai bareng. Jadi selama ini banyak yang kita kemudian akhirnya ikut dengan kegiatannya Kapolres, kegiatannya Pak Dandim gitu dan itu jadi nilai plus di depan masyarakat gitu. Karena kalau masyarakat melihat TNI, Polri, PNS yaitu imigrasi kompak itu kayaknya semuanya seneng gitu. Betul. Nggak ada yang saling nggak ada yang mukanya asem-asem gitu, semuanya happy lah gitu. Kayak nama saya kan happy. Iya betul Pak. Jadi kira-kira kayak gitu deh. Nilai plus yang kita akan officialkan ini ini sudah proses rekan-rekan. Jadi tinggal kita buatkan administrasinya. Kemudian nanti saya minta tolong semua like and subscribe-nya dan pokoknya kita naikin value-value ini. Siap. Karena ini untuk kantor imigrasi Ponorogo dan untuk masyarakat gitu, bukan hanya untuk kita pegawai atau yang ada di kantor imigrasi Ponorogo gitu Mas. Siap. Jadi lucu ya rekan-rekan, Pak Ardian ini karena dan semua pegawai kantor imigrasi Ponorogo ya kan, itu begitu tahu kakanimnya katanya dari KPK lah, kakanimnya katanya dari penyidikan lah. Itu sampai nggak disapa loh kita. Enggak juga Pak. Enggak ya? Enggak Pak. Cuman kayaknya pada takut aja ya. Emang bener ya takut ya? Lebih kesungkan sih Pak. Ya, bisa kan, aja. Pak Kakanim gitu kan baru gitu kan. Tapi ya itu alhamdulillah dari yang pada diem semua takut semua. Lebih Sekarang terasa, gimana? Ya itu guyup, rukun ya. Sekarang Pak ya. Ya jadi apa yang saya coba usulkan beserta rekan-rekan di kantor imigrasi Ponorogo itu, plus itu memang insya Allah dalam sebulan itu sudah saya tunjukkan implementatif atau implementasi nyatanya gitu. Jadi kalau misalkan orang sinerginya itu cuman datang, kenalan, pulang, kalau kita insya Allah sinerginya nyata sih, maksudnya
dalam kegiatan apapun Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, DPRD, Polres, Kodim, semua pasti Rutan apalagi tuh adik saya tuh. Siap. Jadi Karutan itu termasuk adik saya. Nah kemudian kita selalu bersinergi bareng-bareng gitu, menunjukkan ke masyarakat, bukan pencitraan nih. Bukan. Jadi kita menunjukkan ke masyarakat bahwa Ponorogo hebat, versinya kepala daerah ini Pak Bupati itu benar-benar real gitu loh. Terus guyup rukun lestarinya itu bukan hanya omon-omon doang nih gitu. Siap. Jadi insya Allah masyarakat Ponorogo juga bisa menerima apa yang kita lakukan dengan baik, dan itu akan berimpact juga ke masyarakat Ponorogo. Dan kayaknya kita kan ada 2 kabupaten lagi ya. Jadi kalau wilayah kerja kita itu ada Kabupaten Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek. Jadi kita kantor imigrasi Ponorogo itu bukan hanya miliknya Kabupaten Ponorogo tapi juga Pacitan dan Trenggalek. Jadi ya semuanya pokoknya iPhone Pro Max Plus buat Anda semua. Gitu. Mantap, sangat luar biasa kan. Sobat Ipon dengar sendiri kan penjelasan dari Pak Kakanim tadi ya. Tentunya Sobat Ipon tidak sabar nih mau melihat prestasi apa aja nanti yang kami peroleh tahun ini Pak ya. Kemarin sih udah dimulai ya? Ya Pak? Kemarin udah sempet dimulai juga sih. Siap. Pas awal kita udah dapet penghargaan dari US Marshal. Sebelum Bapak masuk itu Pak? Iya, Oke, iya. Pak. Dari US Marshal, mungkin sebelum di closing nih Pak, bisa dijelasin dikit Pak, penghargaan apa? Nah, jadi kita pada saat di Subdit Penyidikan nih, teman-teman, itu kita mendapat request dari Overseas Criminal Investigation-nya US Embassy atau dari pemerintah Amerika ya kan. Nah, mereka meminta untuk bisa nggak kita bantu untuk mencari dan kemudian mengamankan salah satu buronan mereka yang terkait dengan pidana kejahatan seksual ya, terutama untuk pedofil nih, untuk predator deh gitu. Jadi untuk kejahatannya tuh mengumpulkan pornografi anak, kemudian serem lah pokoknya. Nah, alhamdulillah kita bisa mengamankan yang bersangkutan, dan akhirnya yang bersangkutan dibawa oleh US Marshal kembali ke Amerika untuk bertanggungjawabkan pidananya, dan diapresiasi banget. Thank you US Embassy dan US Government yang sangat appreciate dengan kinerja kita. Mudah-mudahan kerjasama terus berjalan, dan mudah-mudahan dari US Embassy mau datang ke Ponorogo nih. Nah, itu dia. Sambil mungkin membuka semacam pelatihan Pak ya untuk kami. Iya. Berarti udah di spill dong ya. Ke-spill dong ini. Siap. Oke. Kalau untuk pencegahan TPPO dan TPPM gimana Pak? Oke. Kita bahas sekarang atau nanti Pak? Saya spill dikit aja ya. Siap. Jadi ngerubah perspektif nih Mas Ardian. Dari mencegah dengan menyerang, dengan mencegah dengan preemptif ya. Itu harus ini harus segera di ini. Cuma nanti untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di next episode. Jadi jangan lupa saksikan terus iPhone Pro Max. Oke? Oke, Sobat Ipon, sekian episode kali ini. Jangan lupa seperti apa kata Pak Kakanim tadi, subscribe, like, comment, and share konten kami ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Selamat siang. Selamat siang. Thank you Mas.